Coba kita bayangkan sejenak. Ada sebuah negara yang dihajar habis-habisan dengan sanksi ekonomi paling berat. Logikanya, negara itu harusnya udah runtuh kan? Tapi gimana kalau negara itu, dalam hal ini Iran, ternyata nggak cuma bertahan, tapi beberapa industrinya, terutama militernya, malah melesat maju. Nah, ini dia paradoks yang bakal kita kupas tuntas. Oke, mari kita mulai bedah. Pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya ini semua bisa terjadi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba cari tahu jawaban dari paradoks Iran ini. Untuk bisa paham, kita harus mundur sedikit ke belakang. Tekanan yang dialami Iran ini bukan sanksi biasa ya. Ini adalah sebuah upaya yang sangat sistematis yang tujuannya dirancang khusus untuk melumpuhkan total ekonomi sebuah negara. Jadi sanksi ini udah berlangsung puluhan tahun, dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Alasan resminya ada dua. Pertama, tuduhan kalau Iran ini mendukung kelompok-kelompok militan di Timur Tengah. Kedua, karena pengembangan program nuklir mereka yang dianggap sangat kontroversial. Nah, inilah konteks politik di balik perang ekonomi yang kita lihat sekarang. Biar kita sama-sama jelas ya, tujuan dari sanksi ini tuh belak-belakan banget dan bisa dibilang kejam, yaitu memutus semua aliran uang ke Iran sampai negara itu benar-benar lumpuh. Ini bukan sekedar pukulan, tapi serangan ekonomi yang sangat terarah. Terus, gimana cara kerjanya? Sanksi ini langsung menyerang titik paling vital ekonomi Iran. Ekspor minyak mereka, yang jadi sumber pendapatan utama, diblokir total. Akses mereka ke sistem perbankan internasional diputus sama sekali. Ya, pada dasarnya Iran berusaha diisolasi dari panggung ekonomi dunia. Kalau secara teori sih, negara ini harusnya udah lama kehabisan uang. Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh dan, jujur aja, menarik banget. Karena apa yang seharusnya terjadi menurut teori, ternyata di lapangan gak sepenuhnya jadi kenyataan. Tentu sanksi itu punya dampak. Oh, dampaknya besar sekali. Nilai mata uang mereka, rial, itu anjlok parah. Inflasi meroket gila-gilaan dan pertumbuhan ekonomi praktis mandek. Buat orang biasa, kehidupan sehari-hari di sana jadi luar biasa berat. Nah, ini dia titik baliknya. Di tengah semua penderitaan ekonomi ini, ada sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Sektor-sektor yang paling strategis buat negara mereka bukan cuma bertahan, tapi malah tumbuh dengan pesat. Mau bukti paling nyata? Lihat saja industri pertahanan mereka. Mereka berhasil bikin sistem rudal canggih sendiri, drone seri Shahed yang sekarang terkenal di seluruh dunia, sampai ke sistem pertahanan udara yang independen. Iran, yang dulunya impor senjata, sekarang malah jadi eksportir teknologi militer. Luar biasa kan? Oke, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya? Kok bisa mereka melakukan ini semua? Ternyata mereka nggak asal jalan. Ada sebuah strategi yang sangat jelas di baliknya. Mereka punya nama khusus untuk strategi ini, ekonomi perlawanan. Prinsipnya sebenarnya cukup simpel. Kalau tekanan dari luar begitu kuat, ya kita harus jadi lebih kuat dari dalam. Konsep inilah yang jadi fondasi untuk semua langkah yang mereka ambil. Strategi besar ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama yang cerdas banget. Pertama, fokus penuh pada produksi dalam negeri untuk menggantikan apapun yang nggak bisa diimpor. Kedua, mereka bangun jaringan rahasia yang disebut armada bayangan buat tetap bisa jualan minyak secara diam-diam. Dan ketiga, mereka merapat ke timur, memperkuat hubungan sama negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia yang hubungannya kurang mesra dengan Barat. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semangat pilar pertama tadi. Ini adalah mentalitas keterpaksaan yang melahirkan inovasi. Justru karena ada batasan, mereka dipaksa untuk jadi mandiri, terutama di sektor-sektor vital kayak otomotif dan tentu saja militer. Tapi, cerita ini belum selesai. Kisah ini bukan sekedar cerita sukses tentang ketahanan, karena kekuatan dan kemandirian ini datang dengan harga yang sangat mahal, harga yang harus dibayar lunas oleh rakyat biasa. Disinilah kita seolah melihat ada dua Iran yang berbeda. Di satu sisi negaranya kelihatan kuat banget, ekspor senjata meroket, jadi salah satu produsen mobil terbesar di kawasan. Tapi di sisi lain, rakyatnya menanggung beban yang berat. Biaya hidup melambung tinggi, harga makanan nggak terkejar, dan korupsi makin menjadi-jadi. Ini poin yang krusial. Kekuatan sebuah negara ternyata nggak otomatis berarti kemakmuran bagi rakyatnya. Dan biar adil, kita juga harus lihat ke dalam. Sebagian besar pengamat setuju kalau menyalahkan sanksi sepenuhnya juga nggak fair. Masalah internal Iran sendiri punya andil besar. Ada korupsi sistemik, manajemen ekonomi yang dinilai nggak efektif, yang semuanya ikut memperburuk penderitaan rakyat di luar tekanan dari sanksi itu sendiri. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Apa kesimpulan utama dari pengalaman Iran yang luar biasa kompleks ini?
Pertama, dan ini penting banget, kita harus hindari kesimpulan yang terlalu simpel. Mengatakan kalau sanksi bikin Iran jadi lebih kuat itu terlalu menyederhanakan masalah. Ya, negaranya mungkin jadi lebih mandiri di beberapa sektor, tapi itu terjadi dengan pengorbanan yang sangat besar dari masyarakatnya. Jadi ini dia beberapa poin utamanya. 1. Sanksi itu nyata dan sangat merusak ekonomi secara umum. 2. Sebuah negara ternyata bisa beradaptasi dengan cara-cara yang sangat kreatif untuk bertahan hidup. 3. Tekanan dari luar bisa jadi pemicu paksa untuk inovasi strategis. Dan yang keempat, yang paling penting, ketahanan negara itu beda artinya dengan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, kisah Iran ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah tekanan eksternal se-ekstrim ini murni sebuah kekuatan penghancur? Atau, mungkinkah dalam kondisi tertentu, ia justru bisa jadi pemicu yang memaksa sebuah bangsa untuk berinovasi dan menemukan kekuatannya sendiri meskipun dengan harga yang teramat mahal? Seperti yang kita lihat, jawabannya jauh lebih rumit daripada yang kelihatannya.